Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah pemasaran dan promosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan suatu usaha saya, yaitu usaha backdrop. Dan saya akan sedikit menjelaskan syarat-syarat untuk membangun usaha ini. Video ini juga adalah bagian tugas untuk ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nadia Rista, dengan mata kuliah pemasaran dan promosi. Nah, ini nama usaha saya, yaitu Create Beauty Decoration, yang artinya menciptakan suatu keindahan. Adapun di sini syarat-syarat atau langkah-langkah untuk membangun usaha backdrop. Yang pertama, kita harus menggunakan riset pasar. Nah, sebelum mulai untuk menjalankan usaha backdrop, langkah lebih baiknya jika kamu melakukan riset pasar terlebih dahulu. Riset pasar ini dilakukan agar kamu bisa melihat kompetitor-kompetitor dengan usaha sejenis di lapangan. Dari adanya penganalisaan tersebut, nah, kamu nantinya akan dapat melihat bagaimana usaha mereka berjalan. Misalnya saja bagaimana bentuk produk backdrop yang mereka tawarkan, harga sewa yang mereka tetapkan, segmentasi pasar mana saja yang mereka tuju, atau pelayanan apa saja yang mereka berikan, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya riset dan analisis kompetitor seperti itu, nah, kamu bisa mengoptimalkan usaha backdropmu ini menjadi lebih baik dari usaha backdrop kompetitor tersebut. Nah, itu langkah yang pertama adalah riset pasar. Untuk langkah yang kedua, yaitu tentukan produk dan segmentasi pasar. Nah, ini adalah hal yang penting nih untuk usaha backdrop. Setelah melakukan riset pasar dan analisis kompetitor, maka langkah selanjutnya ketika kamu ingin memulai usaha backdrop adalah menentukan produk dan segmentasi pasar. Dan kenapa sih kita harus menentukan produk dan segmentasi pasar? Nah, maksudnya itu adalah cara kedua ini agar kamu bisa menyesuaikan produk serta harga dengan segmentasi pasar yang akan dituju. Setiap kelompok masyarakat tentulah memiliki kebutuhan dan karakteristiknya yang berbeda, sehingga kamu tidak bisa untuk menyamakan mereka. Oleh karena itu, kamu harus membagi produkmu kepada segmentasi pasar seperti bawah, menengah, dan atas. Dan bayangkan jika kamu tidak melakukan hal ini dan secara merata menyesuaikan produk dengan harga untuk kelas atas, tentunya hal itu akan tidak menguntungkan usahamu sendiri. Jadi amatlah penting dalam menentukan produk dan segmentasi pasar. Dan langkah yang ketiga yaitu menyiapkan modal. Cara memulai usaha backdrop selanjutnya adalah menyiapkan modal yang akan dikeluarkan. Nah, saat membuka usaha ini, kamu hanya perlu menyiapkan modal sekitar 4 atau 5 juta. Modal ini nantinya akan kamu gunakan untuk membeli dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan, atau bisa menggaji karyawan dan kebutuhan mendadak lainnya. Ketika memulai usaha ini pun, kamu tak akan secepat kilat akan mendapatkan laba. Meskipun begitu, jika kamu konsisten dan terus giat menjalankannya, tentu usahamu ini akan mengalami peningkatan sewa. Nah, intinya harus konsisten dalam menjalankan usaha. Nah, di sini ada langkah berikutnya, ide dan inspirasi.
Di usaha backdrop ini emang harus mempunyai ide dan inspirasi. Setelah menyiapkan modal, maka langkah selanjutnya adalah mencari atau melakukan riset ide dan inspirasi untuk usaha backdropmu ini. Di dalam melakukan usaha ini, kreativitasmu memang menjadi modal utamanya. Hal itu karena kamu nantinya akan sangat menggunakan ide-ide kreatifmu untuk mengembangkan backdrop yang kece dan menarik, serta berbeda dengan produk backdrop milik kompetitor lain. Meskipun begitu, kamu juga bisa nih melakukannya riset inspirasi untuk backdropmu. Kamu bisa merisetnya melalui Pinterest, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk langkah berikutnya itu melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Setelah berhasil mendapatkan ide dan memiliki modal, tanpa basa-basi lagi, mulailah untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Berbagai barang kebutuhan yang diperlukan dalam memulai usaha backdrop ini antara lain yaitu kayak kelambu atau kain dekorasi, tanaman hias, peralatan dekorasi, styrofoam, vas bangku atau panggung, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisasi biaya pengeluaran, kamu bisa nih mengakalinya dengan membuat bangku atau panggungmu sendiri, membuat sendiri dari kerja kita. Nah, di sini ada penetapan harga seperti yang telah dijelaskan dalam poin yang kedua. Kamu harus bisa menetapkan harga sewa dengan baik, menimbang kebutuhan dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Tadi ada di segmentasi pasar. Kamu bisa membagi harga sewa sesuai dengan hal itu. Kamu tak bisa menyamaratakan harga yang akan dipatok. Nah, yang selanjutnya itu ada rekrut karyawan. Kenapa sih harus rekrut karyawan? Nah, saya jelaskan. Adanya rekrut karyawan ini tentunya untuk membantumu dalam melaksanakan proses pemasangannya. Belum lagi jika usaha sewa backdrop ini disewa dalam satu waktu. Bagaimana repotnya tuh kita kalau misalnya kita jalani dengan seorang diri gitu. Tentu kamu akan keteteran jika tak memiliki karyawan tambahan. Kamu bisa nih mulai merekrut karyawan dari keluarga, tetangga, atau temanmu sendiri. Nah, ini nih langkah yang paling penting, yaitu lakukan promosi semenarik mungkin. Buatlah promosi-promosi yang bisa menarik orang untuk menyewa backdropmu ini. Nah, kamu bisa memulainya dengan mempromosikan usahamu tersebut ke kerabat, tetangga, teman, dan sebagainya. Atau bisa lewat sosial media juga, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, langkah berikutnya yaitu menjalin kerjasama. Nah, setelah melakukan cara-cara di poin 8, kamu juga bisa nih melakukan atau menjalin kerjasama dengan usaha lain guna meningkatkan usahamu ini. Kamu bisa menjalin kerjasama dengan pihak wedding organizer, tata rias, dan sebagainya. Nah, di sini ada tetapkan standar pelayanan dan konsisten. Pasti itu berikan standar yang menarik, sehingga pelanggan merasa puas. Alhasil usahamu tersebut akan terkenal dengan pelayanannya yang baik. Kamu bisa memulainya dengan melayani dengan ramah dan cepat. Kamu juga bisa memberikan pelayanan lain seperti jasa foto dan sebagainya. Selain itu, tetap konsisten dalam menjalani bisnismu ini. Hasil dan keuntungan memang tak bisa didapatkan secara instan, tetapi jika kamu ulet dalam menggelutinya, tentu hasil yang baik akan kamu dapatkan nantinya. Nah, ini ada ukur pencapaian. Maka langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah mengukur pencapaian atau hasil. Dengan melakukan pengukuran atau analisis capaian dan hasil ini, kamu dapat melihat perkembangan dari bisnismu tersebut. Kamu juga bisa mengoptimalkan dan meningkatkan usaha backdropmu ini menjadi lebih baik. Adapun di sini visi misi untuk usaha backdrop. Visi saya itu adalah
Kami menciptakan keindahan satu hari yang sangat berharga dalam hidup untuk para customer-customer kita nanti. Sedangkan misi saya yaitu lebih kepada tindakan menyatakan tujuan pelayanan suatu organisasi kepada audiens yang biasanya mencakup sebuah fungsi, tujuan organisasi, dan deskripsi umum organisasi, yaitu memberikan kualitas produk yang tinggi, dorongan inovasi atau kreativitas, praktikan konsep yang berkelanjutan, memberikan layanan pelanggan unggul. Setelah semua persyaratan atau langkah-langkah terverifikasi dan sudah dipahami secara seksama, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan seluruh kelengkapan dan bahan yang akan dibentuk menjadi sebuah beberapa konsep. Bahan yang diperlukan sebagai berikut yaitu kelambu, pipa atau tiang, bangku, lampu sorot, lampu mini, bunga mati, dan dedaunan, dan masih banyak yang lainnya. Dan saya di sini mempunyai dua konsep. Ya, konsep pertama, konsep pertama ini. Jadi untuk konsep yang pertama kami menyiapkan dua konsep yang memiliki nilai tersendiri di setiap konsep, baik yang menggunakan mode elegan ataupun mode estetik sesuai minat pelanggan. Nah, saya juga mempunyai konsep yang kedua. Nah, ini untuk konsep kedua kami menyediakan sebuah suasana yang sangat tenang, adem, serta simpel untuk ukuran acara lamaran yang akan disiapkan. Tambahan daun palem, bunga, serta lampu-lampunya memperlihatkan keindahan tersendiri. Nah, itu adalah usaha backdrop saya yang nantinya bakal launching di 2023. Untuk kalian teman-teman saya atau yang menonton tahu punya keluarga atau punya adik yang nantinya mau lamaran, jangan lupa pakai usaha backdrop saya. Semoga harapan saya dengan usaha backdrop ini saya akan membantu ekonomi keluarga juga, dan saya bisa mengatur semua usaha saya dengan baik dan bisa sukses. Amin. Itu saja penjelasan tentang backdrop saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.